Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Ya, hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Putu Astawan di Sulawesi ya. Ini ya pertanyaannya, Pak, kenapa kalau orang itu servis handphone mahal tapi nggak komplain, sedangkan servis sepeda motor itu kan murah tapi masih dibilang mahal atau masih komplain, itu kenapa? Jadi ini istilahnya pertanyaan yang menurut saya menarik ya, karena emang kadang-kadang persepsi orang, pemikiran orang itu servis sepeda motor itu mahal. Coba kita bandingkan, handphone itu kan harganya sekitar 2 juta, 1,5, mungkin ya di bawah 5 juta atau 5 juta. Itu sekali servis paling tidak 100.000, 200.000, bahkan hampir istilahnya berapapun, 400.000 kadang-kadang, sama handphone bekasnya pun harganya hampir sama. Tapi orang nggak pernah komplain itu. Bayangkan ini pembandingnya kalau handphone harga 1,5, 2 juta, 5 juta, itu servisnya paling murah 150, itu orang nggak komplain. Padahal kan itu hitungannya mahal. Sedangkan motor itu kan ada yang 30 juta, 25 juta, ada yang 40 juta. Tapi servis angka 100.000 dibilang mahal. Kan itu tergantung persepsinya, tergantung cara pandang atau sudut pandang orang-orang. Nah, saya hanya ingin memberi penjelasan ke teman-teman, terutama ya konsumen sepeda motor, konsumen pemilik motor. Jadi sebetulnya servis itu terlalu murah. Nah, kita juga sebetulnya mekanik berterima kasih lah, mekanik itu istilahnya punya hati itu loh. Narik mahal itu nggak istilahnya nggak tega. Cuman ya seharusnya servis motor itu, kalau menurut saya, kalau hitungan harga motornya kan harusnya mahal. Tapi karena memang kita juga istilahnya hidup di Indonesia ini, juga harus tahu lingkungan, sadar dengan kondisi lingkungan, ya narik ongkosnya ya sewajarnya, sepantasnya. Terus kemudian dihitung juga pakai FRT, flat rate time. Jadi berapa lama butuh, berapa waktu untuk pengerjaan ini, berapa lama, kemudian jasanya juga disesuaikan. Artinya apa? Jadi kalau buat teman-teman itu perbedaannya tuh seolah-olah mekanik kayak teknisi handphone itu dia karena mungkin dari sekolah, sedangkan kalau mekanik sepeda motor itu nggak harus sekolah, bukan lulusan sekolahan. Nah, nggak seperti itu. Tapi coba dibandingkan lagi harganya, skill, sama-sama skill tekniknya. Sebetulnya servis itu kalau menurut saya, servis elektronik itu lebih mudah, nggak butuh tenaga lebih kok. Masangnya ya gampang kok, barangnya juga itu sedikit. Menurut saya itu lebih mudah pengerjaannya. Beda dengan lebih sulit bengkel sepeda motor, sudah kotor, sudah itemnya banyak, butuh power, butuh tenaga, butuh ketelitian. Nah itu kalau elektronik kan tidak seperti itu. Sedangkan ini perbedaannya lagi, coba teman-teman kalau servis handphone itu, ini menurut saya ya, servis handphone itu kalau teman-teman mungkin ganti LCD gitu, harga belinya sampai ambilnya 100.000, itu dilepas ke konsumen itu enggak mungkin 150, enggak mungkin. Paling murah itu 250-300. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa ketika nanti ini tak pasang, terus kemudian trouble, orangnya komplain kembali, saya kan harus ganti. Makanya saya nggak mungkin melepas itu di bawah 100%. Yo tak tambahin harusnya. Jadi harusnya harganya 100.000 jadi 200.000 kayak gitu. Kalau sepeda motor kan untung, mamanya kita beli spare part ya rata-rata untung 15-20% lah. Itu pun sudah kadang-kadang jarang. Bahkan kalau kita beli di bengkel-bengkel yang misalnya ngambilnya ngeceran, itu untungnya paling 10% ya. Nah, ini hanya pembeda saja. Artinya apa? Ya buat konsumen sepeda motor, buat teman-teman bengkel, harus percaya diri aja lah bahwa kita harus kompak, bahwa jasa itu jangan terlalu murah. Ya nggak terlalu mahal enggak, tapi jangan terlalu murah. Kenapa? Hargailah skillmu, hargailah ilmumu, hargailah tenagamu. Jadi kalau narik jasa ya ojo terlalu murah.
Itu pesan saya. Artinya apa? Kalau ada orang komplain ya sudah diberi penjelasan saja. Kalau apalagi kalau orangnya membandingkan kayak istilahnya yang lain, kita jelaskan aja, terutama ke servis handphone. Kemudian kenapa mahal orang nggak komplain, tapi kita motor murah aja masih dikomplain. Nah itu kita harus sama-sama kompak memberi edukasi ke konsumen, memberi penjelasan ke konsumen bahwa apa yang kita kerjakan itu butuh effort lebih gitu, butuh tenaga lebih, butuh pikiran lebih, juga butuh ya tangan, ya istilahnya kena oli, kena bensin, itu kan otomatis berbeda dengan pekerjaan elektronik atau servis handphone. Artinya apa ya, hargai dirimu sendiri. Kalau kita nggak bisa menghargai kita sebagai mekanik, maka jangan harap orang lain menghargai kita. Jadi kitalah yang harus menghargai. Makanya mekanik itu yo belajar tampil rapi, belajar tampil bersih. Ojo mekanik sing istilahnya hitam sembarang hitam, bajunya seragamnya hitam, tempat kerjanya hitam, semua hitam. Jangan seperti itu. Artinya ya harus belajar rajin lah. Kita hargai diri kita sendiri biar orang lain bisa menghargai kita. Oke ya, mungkin kalau tentang jasa servis atau mungkin perbedaan handphone dengan sepeda motor itu ya, orang hanya berpikir bahwa servis handphone ini butuh sekolah dulu, kursus dulu, training dulu baru bisa buka servis handphone. Nah, sepeda motor teko ngerneti iso dadi tukang, enggak seperti itu. Sama-sama, sebetulnya handphone pun sama. Kalau saya boleh milih, sebetulnya saya lebih seneng servis handphone. Enteng, harapannya murah, ketok ya wis. Paling ya kalau jujur ya, kalau kita mau belajar sebenarnya nggak butuh waktu lama kok itu. Mau bisa tuh karena terbiasa. Jadi kalau kita mau belajar sebentar aja pasti bisa. Artinya apa? Hari ini ya potensi. Ya kita mau pilih, mau servis motor, mau servis handphone. Nah, itu pilihan. Kalau itu kita ngomong peluang bisnis ya. Tapi garis besarnya bukan itu. Saya hanya berpikir bahwa ayo mekanik sepeda motor kita kompak, kita jangan mau diremehkan, dan kita jangan bilang bahwa servis gini kok dianggap mahal terus, nggak seperti itu. Beri penjelasan, beri edukasi konsumen bahwa apa yang kita kerjakan itu kita sesuaikan dengan waktu, tenaga, pikiran. Jadi kita bukan orang yang istilahnya kerja terus ngambil aji mumpung ditarik seenaknya, enggak. Tapi paling tidak ini loh pekerjaannya Pak, seperti ini. Jadi ya biar konsumen itu menghargai itu. Oke ya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini ya sekedar sharing, sekedar menjawab keresahan mekanik itu. Jadi mudah-mudahan bisa mewakili. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.